Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Intan yang bertugas pada klinik pagi ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Eka. Ibu Eka. Kalau saya tahu Ibu Eka umurnya berapa Bu? 30 tahun. 30 tahun. Maaf, apakah Ibu sudah bekerja atau tidak? Bekerja di mana? Di perusahaan swasta. Pekerja swasta Ibu ya. Kalau boleh saya tahu Ibu tinggal di mana? Di Jalan Jempiring nomor 1. Jalan Jempiring nomor 1. Baik, apakah Ibu bisa menceritakan keluhan dari diri Ibu sendiri? Penglihatan saya agak kabur, sering nabrak-nabrak dirinya kalau jalan. Baik. Untuk mata kabur ini apakah disebabkan karena adanya benturan atau kecelakaan tertentu? Kurang lebih 2 minggu yang lalu sempat kecelakaan. Kepalanya terbentur. 2 minggu lalu itu ya. Baik, apakah Ibu memiliki faktor pemberat dari mata yang kabur dan sering nabrak ini? Seperti pusing itu nggak ada Ibu ya? Tidak ada. Untuk faktor peringannya ada Ibu? Faktor peringannya juga tidak ada. Apakah Ibu memiliki riwayat keluarga seperti ini? Tidak. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami hal serupa? Baik, selanjutnya apakah Ibu sudah melakukan pengobatan terlebih dahulu sebelumnya? Sempat isi tetes mata tapi nggak ada perubahan. Obat tetes mata. Kalau boleh saya tahu obat tetes mata seperti apa Bu? Saya lupa bawa. Apakah Ibu beli di apotek atau di warung? Ya, di apotek. Di apotek. Baik, apakah Ibu mengalami trauma pada kepala yang terbentur ini? Ya. Oke. Baik, apakah ada keluhan lainnya? Baik, karena tidak ada keluhan lainnya, saya izin menyampaikan kembali apa saja keluhan yang Ibu rasakan. Kalau memang ada yang kurang, Ibu bisa sampaikan, dan jika sudah cukup bisa disampaikan. Di sini saya berbicara dengan Ibu Eka, 30 tahun, sebagai pekerja swasta, tinggal di Jalan Jempiring nomor 1. Ibu Eka mengeluhkan adanya mata yang kabur dan juga sering nabrak. Hal ini disebabkan karena adanya kecelakaan 2 minggu lalu, di mana kepalanya terbentur dan mengalami keluhan serupa. Lalu tidak adanya faktor pemberat dan juga tidak ada faktor peringan. Untuk riwayat keluarga juga tidak ada dan riwayat terdahulu juga tidak ada. Selanjutnya Ibu mengalami trauma terhadap kepala yang terbentur tersebut, dan juga Ibu sempat menggunakan obat tetes mata yang Ibu beli di apotek. Baik, untuk memeriksakan penglihatan atau bagian mata Ibu ini, saya perlu melakukan 3 pemeriksaan. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan daya penglihatan atau visus. Yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan lapang pandang. Lalu yang ketiga, saya akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia bisa duduk di sebelah sana. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan daya penglihatan atau visus. Sebelumnya, apakah Ibu memiliki kelainan mata? Baik, karena Ibu tidak memiliki kelainan mata, izinkan saya untuk melakukan identifikasi pada bagian mata Ibu menggunakan pen light. Baik, dari hasil pemeriksaan memang benar Ibu tidak memiliki kelainan mata, baik itu katarak, tanda peradangan, jaringan parut, glaukoma maupun korpus alineum, di mana itu dapat dikatakan normal. Selanjutnya saya akan melakukan penghitungan jari dengan jarak 1 meter, 2 meter, dan juga 3 meter. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan pada mata kanan Ibu. Saya mohon Ibu untuk menutup mata kiri dengan tangan kiri. Baik, saya akan berjarak 1 meter. Bisa disebutkan ini angka berapa? 5. Baik, saya akan berjarak 2 meter. Tidak bisa ya. Baik, karena pemeriksaan mata telah selesai, tangannya bisa diturunkan. Didapatkan bahwa visus kanan Ibu itu 1/60, di mana itu perlu rujukan ke dokter mata, karena Ibu hanya dapat melihat hitungan jari pada jarak 1 meter. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata kiri Ibu, di mana Ibu saya mohon untuk menutup mata bagian kanan dengan tangan kanan. Baik, saya akan berjarak 1 meter.
Bisa dilihat. 1, 5, 4, Baik, saya akan menjarak 2 meter. 2, 5, 3, Baik, saya akan menjarak 3 meter. 3, 4, 2, 1. Baik. Baik, untuk visus atau daya penglihatan bagian kiri ibu itu normal karena ibu dapat melihat pada jarak 3/60, di mana itu dapat dikatakan normal karena ibu dapat melihat hitungan jari saya pada jarak 3 meter. Selanjutnya, saya akan melakukan pemberian tangan pada jarak 1 meter, 2 meter, dan juga 3 meter. Apakah ibu bisa melihat ke arah mana? Kanan, kanan dikit. Apakah bisa melihat? Selanjutnya, dengan jarak 2 meter, apakah bisa melihat? Ke arah mana? Kanan, Selanjutnya, apa bisa melihat? Selanjutnya, pada jarak 3 meter, apakah bisa melihat? Baik. Karena ibu bisa melihat lembayangan tangan, jadi tidak perlu melakukan pemeriksaan dengan cahaya ataupun senter. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan lapang pandang. Pemeriksaan lapang pandang ini bertujuan untuk memeriksakan mata ibu pada batas-batas tertentu, tepatnya pada bagian perifer. Jadi yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kanan terlebih dahulu. Ibu bisa menutup bagian kiri mata kirinya dengan tangan kiri. Saya mohon ibu untuk matanya fokus ke bagian hidung saya. Lalu saya akan menggerakkan jari saya dan saya mohon ibu untuk mengatakan apakah ibu melihat jari saya atau tidak. Apakah ibu melihat jari saya? kabur, Apakah ibu melihat jari saya? 1, Apakah jari saya bergerak? kabur, Apakah ibu melihat jari saya? 1, Apakah jari saya bergerak? Apakah ibu melihat jari saya? Apakah jari saya bergerak? Apakah ibu melihat jari saya? Apakah ibu melihat jari saya? Apakah ibu melihat jari saya? Apakah jari saya bergerak? Baik, untuk pemeriksaan mata kanan telah selesai. Didapatkan bahwa lapang pandang bagian lateralnya itu agak terbatas ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata kiri. Baik, ibu saya mohon untuk fokus ke hidung saya, tidak boleh menoleh kanan maupun kiri. Untuk ini bisa terlihat. Apakah jari saya bergerak? Bisa terlihat. Apakah jari saya bergerak? Bisa terlihat. Apakah jari saya bergerak? Apakah terlihat? Apakah jari saya bergerak? Baik, untuk pemeriksaan mata kiri ibu itu normal baik dari lateral, medial, inferior maupun superior. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata. Yang pertama, saya mohon ibu untuk melihat ke arah depan. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan apakah gerakan bola mata ibu itu ada gerakan yang tanpa disadari atau disebut dengan nistagma. Baik, didapatkan bahwa bola mata ibu tidak adanya nistagma atau tidak adanya gerakan yang tanpa disadari. Selanjutnya saya mohon ibu untuk mengikuti gerakan jari saya. Bisa dilihat jari saya dengan bola matanya dan diikuti ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian bola matanya, apakah adanya hambatan dan apakah adanya gerakan bola mata yang ketinggalan atau tidak. Saya mohon ibu untuk mengulang gerakan tadi dengan sendiri ya. Baik, dari hasil pemeriksaan didapatkan ibu tidak memiliki hambatan pada bola matanya dan juga tidak adanya gerakan bola mata yang tertinggal, di mana itu dapat dikatakan normal. Baik, karena pemeriksaan telah selesai, bisa kembali ke ruangan. Baik Ibu Eka, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi didapatkan bahwa untuk pemeriksaan visus atau daya penglihatan untuk bagian kanannya ibu hanya bisa mendapatkan visus 1/60, di mana ibu hanya dapat melihat hitung jari saya pada jarak 1 meter saja. Lalu pada bagian kiri didapatkan visusnya adalah 3/60, di mana itu dapat dikatakan normal, yang artinya ibu dapat melihat hitung jari saya pada jarak 3 meter. Selanjutnya untuk pemeriksaan lapang pandang pada bagian kanan ibu itu tadi pada batas lateralnya itu dia terbatas, tidak bisa melihat semua jari saya. Selanjutnya untuk pada bagian kirinya itu normal, bagian lateral, medial, inferior, superior maupun oblik. Selanjutnya untuk gerakan bola matanya ibu normal, tidak adanya hambatan, tidak adanya gerakan di luar kendali, dimana semua itu dapat dikatakan normal. Baik, karena untuk itu ibu mengalami visus kanan 1/60 dan juga lapang pandang yang bagian kanan lateralnya terbatas, maka untuk itu saya akan memberikan rujukan ibu untuk ke dokter syaraf optikus atau dokter mata. Apakah ibu bersedia? Baik, saya akan buatkan suratnya.
Baik, pemeriksaan telah selesai. Ini surat rujukannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka pemeriksaan telah selesai, Ibu ya. Terima kasih.